Hai, selamat datang kembali di Katukat. Butuh waktu sekitar 4 tahun lebih untuk Yong Sang-ho untuk merilis sequel dari film Train to Busan yang sukses pada tahun 2016 lalu sebagai film yang memecahkan rekor sebagai film Korea dengan penonton terbanyak, yaitu lebih dari 10 juta penonton. Nah, Peninsula hadir sebagai sequel dari film ini yang diharapkan juga mampu meraih penonton yang sama banyaknya dengan Train to Busan atau mungkin lebih. Bagi kalian yang mengharapkan bahwa Peninsula adalah film dengan format yang sama dengan Train to Busan, saya katakan dari awal mungkin kalian akan kecewa, karena Peninsula adalah sebuah sequel yang berdiri sendiri atau standing alone sequel yang sama sekali berbeda dari Train to Busan. Film ini memiliki cerita sendiri, memiliki karakter tersendiri yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Train to Busan pendahulunya. Hanya saja memang karakterisasi zombie dibawa ke Peninsula dengan karakterisasi zombie yang sama, namun Peninsula hadir dengan garapan dan treatment yang jauh lebih berbeda. Peninsula sendiri mengambil latar waktu tempat yaitu 4 tahun setelah kejadian Train to Busan. Artinya setelah zombie ternyata bisa menguasai seluruh daerah di Korea Selatan. Peninsula tersendiri mengambil latar tempat di sebuah kota di Incheon, lebih tepatnya di sebuah semenanjung di dekat pelabuhan. Peninsula bercerita tentang sekelompok orang yang berhasil survive di Korea Selatan. Di awal film diceritakan bahwa orang-orang Korea Selatan berupaya evakuasi ke Hong Kong untuk selamat dari zombie. Namun ternyata tidak seluruh masyarakat Korea Selatan berhasil menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka terjebak di Korea Selatan dan harus beradaptasi dengan zombie itu sendiri. Nah, bagi saya ini seperti new normalnya zombie, di mana orang-orang di Korea Selatan berusaha untuk survive dan menghadapi zombie menjadi sebuah keseharian dari mereka. Namun 4 tahun setelah kejadian Train to Busan, Korea Selatan yang digambarkan oleh Peninsula tidak sama lagi seperti Korea Selatan sebelumnya. Sebuah post-apokaliptik terjadi di mana Korea Selatan sudah hancur lebur dan orang-orang bertahan dari sisa-sisa yang ada di Korea Selatan itu sendiri. Mungkin bagi kalian mengharapkan karakter Yoon Mi-jung hadir di dalam film Peninsula ini, karena di akhir film Train to Busan dia diceritakan berhasil selamat menaiki sebuah kereta untuk menuju ke Busan, yang mana dia selamat dari kejaran para zombie. Namun ternyata Peninsula ini menghadirkan semua karakter yang sangat baru, tidak ada hubungannya lagi dengan Train to Busan. Premis utama cerita ini adalah tentang seorang tentara yang diminta untuk mengambil sejumlah uang di Korea Selatan. Nah, si tentara ini adalah bagian dari orang-orang yang berhasil survive dan selamat di Hong Kong. Nah, dia diminta oleh sekelompok mafia untuk mengambil sejumlah uang di truk yang berada di semenanjung di Incheon di Korea Selatan. Nah, uang ini akan digunakan untuk keluar dari situasi chaotic ini untuk memulai hidup baru. Namun ternyata di semenanjung di Incheon dia bertemu dengan sekelompok orang yang berhasil survive dan menjalani kehidupan normal di era di mana seluruh zombie menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata yang lucu di dalam film ini bahwa zombie yang menyeramkan di film Train to Busan ternyata tidak semenyeramkan itu di Peninsula. Orang-orang pelajari karakteristik dan perilaku zombie ini bahwa dia sensitif seperti cahaya, pergerakan, dan kebisingan. Nah, orang-orang mempelajari ini dan lucunya zombie di sini tidak lagi menyeramkan, tapi justru orang-orang di Korea Selatan menjadikan zombie ini sebagai hiburan, dan bahkan mereka bisa memperolok-olok zombie itu sendiri asal mereka tidak kena geget dan terinfeksi. Dan lebih jauh, orang-orang di Korea Selatan ternyata sudah memanfaatkan zombie ini menjadi bahan hiburan, bahkan untuk menyerang orang yang tidak dia sukai. Karena dengan mempelajari perilaku zombie ini, dia bisa menggunakan zombie ini atau memperalat zombie itu sendiri. Nah, film ini ternyata jauh berbeda dengan Train to Busan, yang mana mungkin mengecewakan orang-orang yang sangat mengagumi Train to Busan dulunya. Saya rasa memang sutradaranya sengaja tidak memberikan treatment yang sama seperti yang dia berikan di Train to Busan, di mana dia berhasil mempresentasikan film itu secara kolosal dan apik. Nah, film ini berupaya memberikan sebuah garapan yang baru, treatment yang baru, di mana Yong Sang-ho berupaya seperti seniman idealis yang tidak mau mengulangi pola kesuksesannya dulu, seperti yang seperti sering kita lihat di anak-anak band idealis misalnya. Dia tidak mau mengeluarkan one hit wonder untuk kedua kalinya. Nah, barangkali analoginya seperti itu. Sutradara dan penulisnya tidak tergoda untuk mengaplikasikan atau memakai pola yang sama dengan Train to Busan, di mana selama di film Train to Busan kita sangat dibuat tegang dengan suspensi yang intens dan tidak putus-putus dari awal sampai akhir. Di Train to Busan suspensi yang diberikan sangat rapat sehingga kita tidak punya waktu untuk mengambil nafas, seolah-olah seperti itu. Nah, di Peninsula semua suspensi ini diganti dengan adegan action yang saya rasa sudah sering kita saksikan, dan ini terlihat seperti perkawinan film Mad Max Fury Road dan Fast and Furious.
Yang membuat saya mikir bahwa ternyata sutradaranya bukannya berupaya untuk menghindari format yang sama dari Train to Busan, tapi justru terjebak di format yang sama yang banyak sekali kita lihat di film-film Hollywood kebanyakan. Film ini didominasi oleh adegan action yang saya rasa kalau dibandingkan dengan film pesaingnya sudah sangat jauh ketinggalan. Dan penggunaan CGI yang terlalu berlebihan yang saya rasa di beberapa part cukup lumayan bagus, tapi di beberapa part lain terasa sangat artifisial, terutama di adegan pengejaran mobil. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah film Korea Selatan, sebetulnya CGI-nya patut kita berikan pujian, karena di beberapa part film ini berhasil menghadirkan scene ataupun lanskap post-apokaliptik yang cukup meyakinkan. Kalau kita bandingkan dengan film Hollywood, tentu saja ini jauh ketinggalan, karena film bertema post-apokaliptik seperti ini sudah sangat sering kita saksikan di layar sinema. Soal penulisan, saya rasa Peninsula berupaya menghadirkan konflik yang lebih kompleks dibanding dengan Train to Busan yang sebetulnya premisnya sangat sederhana. Train to Busan hanya tentang bagaimana sekelompok orang di dalam kereta berupaya survive atau berupaya selamat dari kejaran zombie. Namun, premis yang sederhana ini berhasil diberikan sentuhan yang sangat intens oleh sutradaranya, sehingga setiap adegan dari satu gerbong ke gerbong lainnya itu terasa sangat mencekam. Suspensinya sangat rapat, sehingga sampai di akhir kita merasa film ini betul-betul apik dan sangat kolosal. Nah, berbeda dengan Peninsula, film ini berupaya menghadirkan konflik yang cukup kompleks, tapi saya rasa eksekusinya tidak sebaik yang diberikan oleh Train to Busan. Saya ingat bagaimana adegan akhir Train to Busan ketika para zombie mengejar karakter utamanya yang berupaya melarikan diri melalui lokomotif terakhir. Saya rasa itu adegan kolosal yang sangat jarang kita saksikan di dalam film pada umumnya, terutama di film bertema zombie. Namun hal seperti ini absen di dalam film Peninsula yang digantikan dengan drama yang berkepanjangan. Pada bagian akhir, saya rasa sutradaranya memberikan drama yang terlalu panjang untuk menghadirkan situasi yang mengharukan bagi kita. Tapi saya rasa penonton akan sama seperti saya, merasa sangat melelahkan ketika menonton bagian ending ini yang saya rasa terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi adegan dramanya, yang justru membuat kita tidak sabar ingin mengakhiri film ini. Tapi akhirnya bagi saya Peninsula akhirnya adalah sebuah film yang jika kita biarkan berdiri sendiri tanpa beban dan bayang-bayang Train to Busan, sebetulnya film ini sangat layak dinikmati. Film ini bisa dinikmati dengan mudah dan menghibur tentunya. Kalau kita berekspektasi banyak dengan Train to Busan, tentu saja ya Peninsula sangat jauh terbanting bagi saya. Tapi kalau kita melihat Peninsula sebagai sebuah film yang berdiri sendiri tanpa ada bayang-bayang Train to Busan sebelumnya, saya rasa film ini cukup berhasil menghadirkan sebuah film action yang cukup menghibur dan layak kita tonton. Walaupun film ini sama sekali tidak menjawab ekspektasi kita saat pertama sekali trailer Peninsula diluncurkan. Bagi saya sebetulnya sederhana saja bahwa sebenarnya Peninsula tidak lagi menghadirkan manusia melawan zombie, tapi manusia melawan manusia itu sendiri. Berbeda dengan Train to Busan, film ini jelas menghadirkan pertarungan antara zombie dan manusia yang membuat film ini terasa sangat menarik. Sementara di sequelnya Peninsula, sutradara berupaya mempertaruhkan semua yang sudah dia miliki di awal dan menghadirkan pertarungan antara manusia versus manusia yang hanya membuat zombie hanya sebagai ornamen saja, yang saya rasa inilah yang membuat orang-orang kecewa dengan film ini. Tapi sebetulnya bagi saya, dengan sedikit mengesampingkan endingnya, film Peninsula sebetulnya adalah sebuah film yang sangat layak ditonton dan tidak buruk sih, walaupun memang tidak memberikan sensasi yang sama ketika Train to Busan dirilis. Itu saja reviewnya. Bagi kawan-kawan yang suka video ini silahkan like, bagi yang tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa berikan komentar dan subscribe channel ini agar berkembang ke depannya. Itu saja, salam sinema.